Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Batu Penguat Niat. Jadi guys, film ini dimulai dengan adegan Doraemon yang sedang memarahi Nobita karena dia bermalas-malasan. Padahal dia sudah memasuki semester baru. Doraemon menagih janji Nobita yang berjanji akan melakukan hal-hal positif di semester barunya. Doraemon berkata, "Katanya kemarin kamu mau lari buat ngebentuk tubuh. Ayo dong." Nobita menjawab sambil rebahan, "Iya sih, tapi hal itu melelahkan. Mending tidur saja. Kita lakukan aktivitas produktif semester nanti saja." Doraemon hanya bisa pasrah. Doraemon berkata, "Kamu ini memiliki banyak rencana tapi tak ada yang jadi." Lalu Nobita duduk dan menjawab, "Iya juga, itu karena niatku yang lemah." Mendengar ucapan Nobita, Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong bernama batu penguat niat. Namun Nobita malah pergi karena beranggapan Doraemon sedang bercanda dengan alat itu. Doraemon mengikuti Nobita yang turun keluar kamar. Doraemon berusaha meyakinkan alat itu ke Nobita. Hingga di tengah-tengah tangga mereka mendengar suara ibu yang sedang memarahi ayah karena melanggar janji untuk tidak meminum sake. Ayah menjawab kalau tadi meminum karena ada yang kasih dan itu adalah sake mahal. Jadi aku ingin mencicipinya. Jawaban ayah membuat ibu marah dan meninggalkannya. Ayah kembali meminum sake itu. Nobita dan Doraemon yang sedari tadi mengintip saling tatap. Doraemon langsung memiliki ide untuk mencoba alat tadi ke ayah. Mereka masuk ke ruangan tadi. Di sana ayah sedang merubah-rubah saluran TV. Doraemon memanggilnya dan berkata, "Kita coba alat itu." "Ayah, ayah ucapkan kalau kamu tidak akan meminum sake lagi." Ayah mengikutinya. Lalu Doraemon mengatur alat itu karena ini percobaan, dia akan mengaturnya selama 10 menit saja. Tidak terjadi apa-apa. Lalu ayah Nobita mencoba akan meminum sake itu. Ketika gelas itu hampir menyentuh bibirnya, alat tadi melayang ke dekatnya dan mulai menyerang. Doraemon berkata kalau melanggar janji alat itu akan menyerangnya. Nobita dan Doraemon berada di dalam kamar. Nobita ingin menggunakan alat itu tapi dia takut. Doraemon pun berkata, "Kalau kamu mau mencobanya, coba saja. Itu hakmu." Nobita pun mencobanya dan berkata, "Aku akan lari lalu mengatur waktunya hingga 1 jam." Doraemon pun berkata, "Untuk pemula lebih baik 30 menit saja." Namun Nobita tetap kekeh hingga akhirnya setelah dia mengatur alat itu, hujan turun begitu lebat. Nobita yang melihat itu pun berniat akan rebahan, namun alat tadi langsung menyerangnya. Hingga mau tak mau Nobita harus berlari keluar dengan alat itu di belakangnya bersama Doraemon. Mereka berlari, belum juga 5 menit dia udah ngos-ngosan. Nobita sangat kelelahan, sedangkan alat itu terus menyerangnya. Doraemon berkata, "Kita tidak bisa menghentikan alat itu." Namun dia sudah terlalu kasar. Doraemon pun berusaha untuk menangkap alat itu namun sulit. Dia terus mengejar alat itu. Nobita langsung mencari keberadaan Doraemon dan alat itu. Ternyata Doraemon tidak bisa mengembalikan alat itu ke dalam kantongnya lagi. Akhirnya Nobita bisa sampai ke bangunan kuil dengan mata cengok. Di atas kuil Doraemon sedang menunggunya. Doraemon bangga pada Nobita karena bisa berlari selama 1 jam. Namun ketika melihat alat itu, Doraemon mengecek kalau ternyata Nobita salah ketika menyeting. Dia men-setting 1 jam malah menjadi 1 tahun. Nobita pun langsung dikejar-kejar lagi. Nobita berlari mencari tempat persembunyian. Dia bertemu dengan Giant yang sedang menyapu. Nobita pun meminta bantuannya, lalu masuk ke dalam rumah Giant. Di kamar Giant sudah mempersiapkan tongkat baseball. Namun tiba-tiba jendela kamar Giant pecah. Ternyata alat itu pelakunya. Giant pun memukul alat itu namun tak berefek apa-apa. Giant semakin gencar untuk memukul alat itu.
Nobita disuruh untuk kabur. Giant akan menghadapinya sendiri. Nobita kabur dengan perasaan campur aduk. Giant berusaha sekuat tenaga mengalahkan alat itu, namun tak berefek apa-apa. Malah dirinya yang terluka. Alat itu pun pergi mencari Nobita. Di jalan, Nobita berpapasan dengan Doraemon. Lalu Doraemon menyuruhnya untuk masuk ke dalam pintu kemana saja untuk menghindari alat tadi. Nobita masuk ke dalam pintu itu, sementara di luar alat tadi berusaha mencarinya. Namun sialnya, pintu itu malah menembus ke kamar mandi Shizuka, dan di dalamnya ada Shizuka yang sedang mandi. Perasaan canggung menghampirinya. Mau keluar pun dia takut dengan alat tadi. Lalu Nobita menjelaskan apa yang terjadi. Nobita keluar dari rumah Shizuka dengan pakaian Shizuka. Dia berusaha mengelabui alat itu dan ternyata berhasil. Namun sialnya dia bertemu Suneo dan Suneo bertanya, "Kenapa kamu memakai baju perempuan?" Alat itu mendengarnya dan mulai mengejarnya lagi. Lalu Doraemon datang dari atap dan menangkap alat itu dengan kain. Berhasil, Doraemon berhasil menghentikan alat itu dengan kain waktu. Mereka pun pulang ke rumah. Doraemon berkata, "Jadikan ini pelajaran kalau niat yang kuat datang dari sendiri." Namun Nobita menjawab, "Tidak, niat yang kuat akan menghancurkan diri sendiri." Dan film pun selesai. Nobita si Raja Kuis. Jadi guys, film dimulai dengan adegan Nobita dan teman-temannya yang sedang kuis di taman. Di sana terdapat Suneo sebagai pembaca soal dan Giant, Nobita, serta Shizuka semangat menjawab kuis. Suneo membacakan pertanyaan pertama tentang bagaimana suara jerapah. Nobita menjawab ki dan jawabannya salah. Lalu Shizuka menjawab mo dan jawabannya benar karena jerapah masih temannya kerbau. Lanjut pertanyaan berikutnya tentang makanan Prancis, chow ala creme. Apa maksud kata chow di situ? Nobita mencoba menjawabnya, namun salah. Lalu Giant menjawab kubis dan jawabannya benar. Giant menjelaskan makanan itu bentuknya mirip kubis dan dia baru diberitahu ibunya tentang hal itu. Suneo memberitahu hanya Nobita yang belum menjawab dengan benar. Giant dan Suneo pun tertawa. Di sisi lain, di lapangan ada 3 orang anak yang sombong menyebut pertanyaan mereka terlalu mudah. Film berlanjut ke kamar Nobita. Di sana, Nobita sedang sedih dan ingin balas dendam ke Giant dan yang lainnya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat dari kantongnya dan itu adalah topi pengetahuan palsu. Sebelum memberikannya ke Nobita, Doraemon meminta pertanyaan dari Nobita. Nobita bertanya, benda manis apa yang jatuh dari langit? Doraemon menjawab dengan benar, yaitu jawabannya hujan. Nobita kebingungan karena Doraemon bisa menjawabnya. Dan ternyata itu pertanyaan mudah untuk Doraemon. Lalu Doraemon memberikan topinya kepada Nobita dan menyuruhnya untuk memakainya. Nobita bertanya kepada ibunya pertanyaan yang tadi dia tanyakan. Ibu Nobita kebingungan menjawab pertanyaan tadi dan ternyata alat itu membuat pertanyaan yang mudah menjadi sulit dijawab. Nobita pun senang karena bisa balas dendam ke Giant. Di lapangan ada Suneo, Giant, Shizuka, dan 3 orang tadi sedang bermain kuis. Suneo sebagai pembaca soal membaca soal tentang Everest, gunung tertinggi di dunia. Jika di Cina disebut apa? Lalu salah satu dari 3 orang tadi dengan mudah bisa menjawab pertanyaannya. Karena melihatnya sangat sombong, Giant pun kesal. Suneo melanjutkan pertanyaannya tentang bahan utama matahari. Dan orang tadi dengan mudah menjawab pertanyaannya lagi. Shizuka dan Giant kaget karena dia bisa menjawabnya. Lalu Giant bertanya sebenarnya dia apa? Ternyata dia pemenang beruntun kuis terkenal bermain Tokyo Nazo. Lalu dia memberikan pertanyaan yang susah tentang konstelasi yang memiliki 2 bintang magnitud pertama, Betelgeuse dan Rigel. Suneo dan Shizuka tidak bisa menjawabnya. Giant tetap menjawab dan jawabannya salah. Dia pun ditertawakan oleh mereka. Lalu Tokyo pun menghina Giant yang tidak bisa menjawab pertanyaannya. Giant pun marah dan memegang kerah baju Tokyo. Tokyo melanjutkan menghina dengan pertanyaan. Orang seperti Giant yang selalu memecahkan masalah dengan kekerasan disebut apa? Tokyo menjawabnya pecundang.
Giant pun semakin kesal dan marah dan menyebut Tokyo sok pintar. Giant bilang dia akan membawa orang lebih pintar dari Tokyo dan mengajaknya bertanding. Mereka pun bertaruh, lalu Giant dan Suneo pergi ke rumah Dekisugi. Namun ternyata Dekisugi sedang sakit. Suneo pun kesal karena taruhan yang Giant berikan adalah memberikan lapangan kosong jika mereka kalah. Giant pun kesal dan bilang bahwa sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Suneo bertanya, apa ada yang lebih pintar dari Dekisugi? Giant tetap ingin mencarinya meski Suneo bilang tidak mungkin. Lalu datang Nobita dan bertanya kepada mereka apakah mereka mencari Raja Kuis. Suneo dan Giant tidak terkejut, bahkan mereka bilang bahwa tidak ada waktu untuk meladeninya. Lalu Nobita tiba-tiba bertanya makanan apa yang paling dingin. Giant dan Suneo tidak bisa menjawab pertanyaannya, dan jawabannya es krim. Nobita memberikan pertanyaan lagi tentang orang selalu dipuji orang lain. Giant dan Suneo masih tidak bisa menjawabnya. Mereka bingung padahal pertanyaan Nobita mudah, tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Ternyata jawabannya orang baik. Nobita pun menghina mereka karena tidak bisa menjawab pertanyaan semudah itu. Giant marah, namun dia ditahan oleh Suneo. Mereka memutuskan mengajak Nobita untuk bermain. Ketika mereka berjalan ke arah lapangan, Doraemon hendak memberitahu Nobita tentang topi itu, namun didorong oleh Giant yang bilang bahwa akhirnya mereka membutuhkan Nobita. Mereka pun menyerahkan semuanya pada Nobita. Lalu mereka bertemu Tokyo dengan teman-temannya. Tokyo mengira bahwa mereka kabur. Giant langsung mengenalkan Nobita sebagai si super jenius Raja Kuis. Doraemon ingin menghentikan mereka, namun dia malah menabrak Guguk yang lewat. Guguk itu marah dan hendak menggigit. Semuanya lompat menghindar, membuat topi yang dipakai Nobita lepas dan masuk ke kepala Guguk itu. Nobita dan Doraemon mencoba mengejar Guguk itu, namun topi itu malah terlempar ke sungai. Nobita dan Doraemon panik dan mengejarnya. Karena mengenai air, topi itu pun konslet. Namun mereka tidak menyadari itu. Nobita menceritakan semuanya. Lalu Giant dan Suneo terkejut karena ternyata Nobita menggunakan alat dari Doraemon. Dan Doraemon menjelaskan bahwa topi itu hanya bisa membuat orang sulit menjawab, bukan berarti dia bisa menjawab pertanyaan orang. Nobita kaget dan Suneo langsung menyadarinya. Tetapi Giant tetap bersikeras karena mereka sudah sejauh itu. Dengan wajah panik, Nobita tetap melakukannya. Dan permainannya pun dibuat 3 lawan 3. MC memulai lomba dengan memperkenalkan kedua tim, yaitu ada tim juara legenda kota, yaitu tim Tokyo, dan tim penantang dengan raja kuisnya, yaitu Nobita. Pendukung Nobita cemas karena jika mereka kalah, mereka harus melepas lapangan mereka. Mereka pun memberi semangat dan meminta mereka untuk menang. Nobita tidak percaya diri, namun Giant memberi saran Nobita untuk fokus memberi pertanyaan dan membiarkan Giant Suneo yang menjawab. MC menjelaskan tata cara pertandingan tersebut, di mana tiap tim akan memberikan 10 pertanyaan dan tim yang paling banyak menjawab adalah pemenangnya. Permainan dimulai dengan tim juara yang memberikan pertanyaan tentang siapa orang yang pertama mendarat di bulan, dan tim Nobita tidak bisa menjawabnya. Jawabannya yaitu Neil Armstrong. Lalu tim Nobita memberikan pertanyaan tentang kapan seorang imam jalan berdua. Dan Tokyo terkejut karena Nobita bisa memberi pertanyaan sulit yang bahkan Tokyo tidak bisa menjawabnya. Lalu Nobita memberitahu jawabannya, yaitu tahun baru. Tim Tokyo menyadari ternyata itu permainan kata-kata. Tokyo pun tidak heran jika Nobita disebut Raja Kuis. Selanjutnya, Tokyo memberi pertanyaan tentang danau yang melintasi Peru dan Bolivia. Apa nama pulau yang mengapung di danau Titicaca? Tim Nobita kebingungan dan tidak bisa menjawabnya, dan jawabannya adalah Pulau Uros. Lalu Nobita bertanya tentang celana jatuh suaranya seperti apa. Tim Tokyo pun kebingungan dan tidak bisa menjawabnya, dan jawabannya adalah "Sss." Penonton pun bersorak dan permainan berlanjut dengan sengit karena kedua tim belum bisa mendapatkan jawaban yang benar. Sudah 5 pertanyaan dan kedua tim tidak bisa menjawab, sehingga siapa yang bisa menjawab akan memutuskan siapa pemenangnya. Di sisi lain, Doraemon panik karena melihat topinya yang mengalami kerusakan.
Namun pertandingan tetap dilanjutkan dengan saling memberikan pertanyaan dan kedua tim tetap tidak bisa menjawab. Penonton bersorak ramai melihat mereka bertanding dengan sengit. Sampai akhirnya mereka tiba pada pertanyaan terakhir yang ditanyakan tim Tokyo tentang gedung pencakar langit dengan ketinggian 800 meter di Uni Emirat Arab terdapat di kota apa? Suneo menjawab Dubai dengan percaya diri dan jawabannya benar. Ternyata ayah Suneo pernah pergi ke sana. Tim Nobita pun mendapatkan skor. Tokyo kesal karena ternyata tim Nobita bisa menjawabnya. Dan jika tim Tokyo tidak bisa menjawab, mereka akan kalah. Giant mempercayakan semuanya pada Nobita, namun topi Nobita terlihat berasap dan ternyata rusak. Di sana Doraemon panik, namun Nobita tetap melanjutkan dengan memberi pertanyaan makanan apa yang ayah tidak suka. Tim Tokyo berdiskusi tentang jawabannya dan tidak percaya diri dengan jawabannya. Nobita tersenyum melihat mereka. Tokyo berpikir dengan keras dan akhirnya waktunya habis dan tim Nobita memenangkan pertandingannya. Semua bersorak, lalu Tokyo mendatangi Nobita dan penasaran dengan jawabannya tadi. Namun ketika Nobita akan menjawab, dia ditarik Doraemon karena takut mereka ketahuan. Sementara teman-teman lain sedang merayakan kemenangan mereka. Dan film pun selesai. Dan dapat diambil kesimpulan dari film ini bahwa kita tidak boleh sombong dengan kepintaran yang kita miliki. Sebaliknya, kita harus berbagi ilmu kita kepada orang lain. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye bye.